Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam ibadah online perenungan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudaraku semua, baik jemaat House of Christ, The Kingdom of God, ataupun saudara-saudara jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun Anda berada. Biarlah perenungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Bapa. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian dari isi hati-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami. Kami yang sudah dibenarkan oleh darah-Mu, Tuhan. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan berbicara, akan menjabarkan lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin. Ya, baik saudara-saudaraku. Ketika Tuhan Yesus bangkit dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara-saudaraku, banyak anak Tuhan berpikir bahwa berita Injil adalah kabar baik tentang penyelamatan yang disediakan oleh Elohim untuk kita dari api neraka. And then that's finished. Itu saja. Dan menurut mereka, memang itu semua anugerah, tetapi harus ada usaha dari mereka untuk mempertahankannya dengan segenap kekuatan mereka. Karena menurut pendapat mereka, alangkah murahnya kasih karunia itu jika tidak dibarengi dengan usaha mereka untuk menjaga kebaikan dan kekudusan mereka dengan sungguh-sungguh dan menjaga agar mereka selalu hidup dalam kebenaran dan perkenanan Elohim. Saudaraku, saya benar-benar merasa kasihan melihat mereka bergumul dengan kekuatan mereka, dengan berpuasa habis-habisan, dan juga dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, serta berusaha untuk hidup kudus agar mereka tetap di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Elohim. Karena jika mereka jatuh, maka mereka harus segera kembali bertobat dan memohon pengampunan agar mereka bisa kembali berjalan dalam kebenaran dan terang Elohim. Saudaraku, sebenarnya kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, berita Injil sebenarnya bukan hanya keselamatan jiwa kita dari api neraka, ataupun terhadap perasaan-perasaan bersalah, tetapi juga keselamatan untuk hal-hal jasmani kita, makanan kita, keuangan kita, kesehatan kita, dan kepastian masa depan kita. Itu semua disediakan. Itu sebabnya Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, perhatikan ini. Yesus datang bukan untuk membuat orang jahat menjadi baik, tetapi membuat orang yang dahulunya mati karena dosa menjadi hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Dan hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Maksudnya adalah orang-orang yang di luar Yahudi. Sebab di dalam kebenarannya Elohim dinyatakan dari iman kepada iman
bukan dari iman kepada perbuatan, tapi dari iman kepada iman, seperti telah tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil adalah kuasa Elohim yang olehnya dan karenanya orang percaya menjalani kehidupannya. Anda hidup karena suatu kabar baik yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Elohim mengambil semua dosa Anda dan menimpakannya kepada Yesus, di mana Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, dan juga di dalam Dia tidak ada dosa, namun dijadikan berdosa oleh karena kesalahan dan pemberontakan saudara dan saya. Di salib terjadilah yang namanya divine exchange atau pertukaran ilahi, di mana Yesus menggantikan kita untuk mati dan dihukum, yang seharusnya kitalah yang dihukum. Haleluya. Jadi ketika Yesus mengambil semua dosa-dosa kita di atas kayu salib, maka hal itu tentulah mengakibatkan semua penghakiman, penghukuman yang benar, serta murka Elohim ditimpakan kepada anaknya, yaitu Yesus. Sampai akhirnya Yesus berteriak kepada Bapanya, "It's finished!" Selesai, sudah selesai. Apa maksudnya dengan sudah selesai? Yaitu bahwa semua kesalahan, semua hukuman sudah diselesaikan secara hukum, dan penghukuman Elohim sudah dilakukan sepenuhnya oleh Yesus. Tuhan Yesus mengambil seluruh dosa kita, dan sebaliknya kita menerima kebenaran dan kekudusannya. Amin. Saudaraku, perhatikan ini. Sejak di Taman Getsemani, Yesus sudah meminum semua anggur murka Elohim. Pada waktu itu dia katakan, "Bapa, kalaulah boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Dan dia meminum habis cawan murka itu sampai tetes-tetes yang terakhir. Yesus minum habis, tidak bersisa sedikit pun. Dan Yesus sudah membayarnya lunas. Haleluya. Itu sebabnya Petrus berkata, "Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, karena kemurahannya yang melimpah telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan." Saudaraku, engkau dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian dosa ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak bercela, tidak dapat pudar, yang telah dipersiapkan bagi saudara dan saya di sorga. Amin. Itu sebabnya engkau dipelihara dalam kuasa Elohim melalui iman kepada keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman. Karena itu saudaraku, bersukacitalah. Sekalipun sekarang ini untuk seketika mungkin kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, tapi tetaplah bersukacita karena namamu dan namaku ada di sana. Amin. Jadi sekarang apabila Elohim menghakimi seseorang atau menghakimi kita yang sudah percaya kepada Yesus, itu akan membuat Elohim bersalah, karena penghukuman itu sudah ditimpakan oleh Elohim kepada anaknya sebagai penebus, pengganti kita, sehingga Yesus yang sudah dibuat jadi berdosa, yang tadinya dia tidak memiliki dosa, dia tidak ada dosa di dalam hidupnya, tapi dibuat berdosa, mengambil dosa kita semua di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini dibuat menjadi benar. Yesus sudah membayar lunas semua pembenaran untuk kekudusan kita. Amin. Dia bayar lunas semua dosa-dosa kita hanya untuk membenarkan
dan menguduskan kita. Amin. Ada seseorang berkata kepada saya, "Pastor, bagaimana mungkin saya dibenarkan karena saya tidak dapat hidup benar? Saya tidak dapat berkomitmen untuk hidup benar. Banyak kali saya jatuh ke dalam dosa, dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sering kali saya menghadapi masalah untuk menjalani hidup dengan benar. Selalu saja saya gagal." Saudaraku, saya katakan kepada saudara itu, Anda tidak memahami berita Injil. Injil tidak berbicara tentang Anda dan apa yang Anda telah perbuat, tetapi tentang apa yang Yesus telah perbuat di atas kayu salib. Amin. Bagaimana Yesus menjadi berdosa dengan menerima semua dosa Anda, dan Anda menjadi orang benar dengan menerima semua kebenarannya. Yesus mati dikuburkan pada hari ketiga. Dia bangkit dari kematian dengan tubuh yang sama dan tanpa dosa. Dan ini menjadikan sebagai bukti pembayaran lunas atas segala dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, ada sesuatu yang membuat saya bingung. Ketika saya melihat seorang berdosa datang kepada Tuhan, seolah-olah dia adalah orang benar, orang paling suci. Dia berpura-pura seperti itu supaya dilihat orang bahwa dia orang baik dan saleh. Itu namanya munafik. Dalam bahasa Yunani dikatakan pokrite atau hipokrit. Dan Tuhan gak suka hal itu. Tuhan mengecam dengan keras orang-orang yang munafik. Lihat orang Farisi. Mereka jelas-jelas orang berdosa karena mereka menolak Kristus. Tetapi mereka berakting, mereka berpura-pura seperti mereka adalah orang benar. Mereka memakai baju-baju imam yang panjang supaya terlihat kudus. Mereka tidak berkumpul dengan orang-orang berdosa, tidak menyentuh sesuatu yang najis, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan kenajisan dosa. Seperti semua orang, bahkan lebih kotor lagi karena mereka merasa dirinya benar dan suci. Mereka munafik, Yesus katakan. So, pertanyaan saya, bagaimana dengan kita orang percaya yang sudah, sekali lagi saya katakan, yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus? Apakah Anda masih merasa pura-pura jadi orang berdosa? Atau Anda meragukan kebenaran status Anda? Saudaraku, Anda tahu apa itu? Itu namanya munafik. Anda berpura-pura menjadi orang yang bukan Anda. Engkau sudah dibenarkan tetapi berpura-pura seperti engkau masih berdosa. Itu namanya munafik. Sejak saat Tuhan Yesus sudah menebus engkau, maka engkau bukan lagi orang berdosa. Engkau telah dibuat menjadi benar, menjadi kebenaran Elohim di dalam Kristus. Jadi mulailah bertindak seperti itu. Bertindaklah sebagai orang yang benar, karena kebenaran itu sudah dianugerahkan kepadamu. Saudaraku, saya akan tunjukkan sebuah firman Tuhan yang akan membuat Anda menjadi syok. Kita baca dari Amsal 17 ayat 15. Saya akan bacakan bagi saudara. Barang siapa membenarkan orang fasik, perhatikan. Barang siapa membenarkan orang fasik dan menghukum orang benar, kedua hal itu adalah kekejian bagi Elohim. He that justified the wicked and he that condemned the righteous, both of them like are an abomination to Jehovah. So stop condemn yourself. Berhenti menghakimi dirimu sendiri. Engkau sudah dibenarkan, engkau orang benar. Ketika bangsa Israel berada di bawah hukum Taurat dan ada di antara mereka yang terkena kusta, saya suka sekali melihat cerita tentang orang kusta. Ketika seseorang kena kusta di tangannya atau di wajahnya, maka orang itu adalah najis. Dia harus menudungi kepalanya dan dia harus berkata, najis, najis. Tapi perhatikan,
saat di seluruh tubuhnya, dari kepala sampai ke kaki tertutup kusta, maka orang itu dinyatakan tahir. Wow. Saudaraku, ada suatu arti dalam hal itu, yaitu jika seseorang berkata bahwa dia gagal dalam satu hal perbuatannya, tetapi dia baik dalam hal yang lain, kemudian dia merasa lebih banyak hal yang baik dalam dirinya daripada keburukan atau kegagalannya, maka itu berarti engkau sedang menderita kusta. Yakobus 2 ayat 10 katakan apa? Siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi gagal dalam satu bagian saja, dia bersalah terhadap seluruhnya. Tetapi jika engkau datang pada Tuhan dan berkata, aku orang berdosa, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, maka Yesus akan berkata, anakku, akulah Juru Selamatmu. I'm your Savior. Akulah penebusmu. Dan engkau dibenarkan. Amin. Tapi jika engkau datang pada Tuhan dan merasa seperti orang benar, seperti Farisi-Farisi itu, maka yang pertama, engkau adalah munafik. Dan yang kedua, engkau tidak akan mendapat pertolongan dari Sang Juru Selamat. Karena apa? Karena engkau datang dengan berpura-pura tidak membutuhkan pertolongan. Dan engkau merasa dirimu benar dan dapat menolong dirimu sendiri. Halo. Tetapi jika engkau datang dengan penuh kerendahan hati dan berkata, aku orang berdosa yang membutuhkan pertolongan Yesus, maka Yesus akan segera menolongmu dan membebaskanmu. Dia bayar semua dosamu di atas kayu salib. Seluruhnya, dosa masa lalu, dosa saat ini, dan dosa akan datang sudah selesai. Amin. Dengan bangkitnya dia dari antara orang mati, itu tanda bukti lunas bahwa engkau sudah dibenarkan. Saudaraku, kita yang sudah mengenyam kasih Yesus yang begitu besar, kita diselamatkan hanya dengan iman dan bukan dengan perbuatan-perbuatan baik kita ataupun kekudusan kita. Betapa seharusnya kita bersyukur untuk kebaikan yang begitu luar biasa. Kita ibarat orang yang memiliki hutang yang begitu besar, yang sangat besar, yang tidak terbayarkan sampai kapanpun, yang tidak layak karena memiliki begitu banyak dosa kesalahan yang kita buat. Dihapuskan dan dianugerahkan kebenaran hanya dengan iman percaya kita. Wow, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Seperti ada suatu kisah ketika Yesus diundang ke rumah seorang Farisi yang bernama Simon. Dan ketika mereka lagi makan, menikmati jamuan, tiba-tiba datang seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang perempuan yang berdosa, atau dalam terjemahan lain dikatakan seorang pelacur, datang ke belakang Yesus dan bersimpuh di bawah kaki Yesus. Dia menangis, mencucurkan air matanya membasahi kaki Yesus, dan dia mengambil rambutnya, dia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian dia menuangkan minyak wangi kepada kaki Yesus. Simon yang ada berada di depannya, Simon si Farisi, ketika dia melihat itu, di dalam hatinya dia berkata, kalau dia ini seorang nabi, artinya kalau Yesus itu seorang nabi, maka dia tentu tahu siapa perempuan ini dan mengapa dia izinkan perempuan itu menjamah dia. Dan ketika Yesus melihat itu, dia tahu apa yang ada di dalam isi hati Simon. Kemudian dia berkata, Simon, ada yang hendak ku katakan kepadamu. Dan Simon katakan, ya guru, katakanlah. Ada dua orang yang berhutang kepada seseorang, peminjam atau pelepas uang. Yang seorang katakan berhutang $500,000, yang seorang
$50.000. Karena mereka tidak sanggup, maka kedua orang itu dibebaskan, dihapuskan hutangnya. Kemudian Yesus katakan, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi pelepas uang itu? Kemudian Simon berkata apa? Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yesus katakan, yes, you are right, betul pendapatmu. Dan kemudian dia berpaling, dia katakan kepada Simon, engkau lihat Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikanku air untuk membasahi kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, saudaraku, sebab itu Yesus katakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Kemudian Yesus katakan kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudaraku, ketika engkau menyadari betapa besar dosa kesalahan yang seharusnya engkau masuk ke dalam api penghukuman, engkau masuk ke api neraka, tetapi karena kasih yang begitu besar dari Elohim, dia selamatkan hidupmu, dia hapus segala dosamu, dan engkau menjadi hidup. Saudaraku, Elohim sangat mengasihimu. Percayalah bahwa engkau sudah dibenarkan. Jangan berpura-pura bahwa engkau bukan orang benar, dan kau masih berusaha untuk hidup benar, untuk memperoleh perkenanan daripada Elohim. Saudaraku, pernah kita merenungkan lebih dalam, apa sih tujuan Elohim bagi manusia? Tujuannya hanya satu, menyelamatkan umat pilihannya yang tadinya mereka sudah mati di dalam dosa, dihidupkan dan diselamatkan dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan umatnya. Dan semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah satu bukti bagaimana Elohim sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini, come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Dalam bahasa Yunani, yang telah bekerja, artinya who labor dalam bahasa Yunani dikatakan kopiao, artinya yang lelah karena bekerja keras dan berbeban berat. Jadi dalam terjemahan Indonesia bisa dikatakan, datanglah kepadaku kamu yang lelah karena bekerja keras dan berbeban berat, aku akan memberikanmu istirahat. Aku akan memberikanmu perhentian. Jadi tujuan Elohim dalam kehidupan kita adalah memberikan perhentian, istirahat dari segala jerih payah kita mencari perkenanan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, dengan dia mati di atas kayu salib. Karena Yesus tahu kita tidak akan dapat melakukannya. Kita tidak akan dapat melakukan dengan kekuatan kita sendiri, kecuali dia yang memberikan kebebasan dan perhentian di dalam dia. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa segala apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama itu adalah menunjuk kepada Kristus. Kemarin saya merenungkan kembali
cerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan Yesus dalam firman-Nya berkata di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, perhatikan, maka apabila Tuhan Elohimmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah, perhatikan, Elohim menjanjikan negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali untuk kau minum, kebun-kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan Tuhan Elohim katakan, apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah supaya jangan kau merupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku, Mesir adalah gambar perbudakan dosa. Perhatikan, ada 9 kutuk yang terjadi di Mesir, dan itu tidak bisa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan. Tapi hanya satu, yaitu darah. Saudaraku, engkau tidak akan bisa keluar dari perbudakan dosa. Engkau akan hidup selalu di dalam dosa, tapi hanya satu. Oleh darah Kristus, engkau dibebaskan. Dan tujuan Tuhan, ketika engkau dibebaskan, sesuai janji tadi firman Tuhan, engkau akan masuk ke suatu kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan. Engkau akan masuk ke dalam rumah penuh berisi berbagai barang-barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kau tanami. Supaya apa maksudnya? Supaya engkau masuk ke satu kota yang penuh dengan perhentian. Ketika engkau keluar dari perbudakan dosa, Tuhan ingin kau keluar dan masuk ke tempat perhentian yang sudah Kristus sediakan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak mau kita berjuang untuk mendapatkan perkenan Bapa. Berhenti berjuang lagi untuk dibenarkan dan diperdamaikan dengan Bapa. Sebab itu Dia relakan dirinya sebagai korban penebusan atas segala dosa dan kesalahan kita, agar dengan demikian kita bisa memperoleh anugerah kebenaran dan mendapatkan perhentian atau rest. Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya berhentilah berjuang berdasarkan perbuatan-perbuatanmu maupun kekudusanmu. Beristirahatlah dan nikmati perhentianmu di dalam kasih-Nya. Jadi, kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau yang sudah dibenarkan oleh iman dibuat damai dengan Elohim. Siapa itu Elohim? Penguasa alam semesta. Wow. Elohim, Tuhan yang begitu berkuasa, yang menguasai seluruh alam semesta, dibuat berdamai dengan kita. Siapa kita ini? Bukankah kita menjadi begitu berharga di mata Elohim? Haleluya. Yesaya berkata, berbaliklah, pandanglah kepadaku, maka kamu akan diselamatkan, hai seluruh ujung bumi, karena akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Dikatakan dalam bahasa Inggris, look to me and be safe. Pandanglah kepadaku dan menjadi selamatlah. Amin.
Dan kemudian dikatakan, ayat yang ke-23, aku telah bersumpah demi diriku sendiri. Perhatikan, Elohim bersumpah demi dirinya sendiri. I have sworn of by myself. Firman yang telah keluar dari mulutku dalam kebenaran tidak akan kembali kepadaku sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku dan berkata, sesungguhnya hanya di dalam Elohim, di dalam Yahweh, aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Yesaya telah melihat saudara dan saya yang akan berkata, surely in the Lord I have righteousness and strength. Di dalam Dia aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Engkau adalah kebenaran di dalam Kristus. Haleluya. Amin, saudaraku. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Hanya di dalam Kristus ada kebenaran dan kekuatan. Dan di ayat yang ke-25 dikatakan, perhatikan, in the Lord shall all the seed of Israel be justified and shall glory. Artinya apa, saudaraku? Dan seluruh keturunan Israel, keturunan Yakub akan dibenarkan. Siapa mereka? Anak-anak saudara dan anak-anak saya. Itu akan dibenarkan. Amin. Elohim telah lebih dulu menyatakan bahwa kita adalah orang benar. Itu yang pertama. Kita sudah dibenarkan Elohim di dalam Kristus. Itu yang dikatakan oleh Elohim. Amin. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita yang sudah dibenarkan, maka kita juga harus mendeklarasikan atau menyatakan kebenaran itu terus-menerus. Katakan setiap saat, aku adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Mungkin iblis masih berusaha membuat engkau bimbang dengan statusmu dan mulai mendakwamu. Engkau munafik, engkau masih berbuat dosa, engkau kurang kudus. Maka katakan, hai iblis, dengar baik. Semua dosaku sudah dibayar lunas di atas kayu salib oleh Kristus. Bahkan mungkin di saat engkau menderita sakit penyakit dan iblis berkata, lihat, ada dosa yang belum kau selesaikan sehingga kau sakit. Tetap katakan, semua sudah dipakukan pada Kristus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Kristus, aku sudah sembuh. Tapi lagi iblis mungkin berkata, lihat, kamu masih sakit. Katakan, hai iblis, aku hidup bukan dengan melihat, tetapi dengan percaya. Oleh bilur-bilur Kristus, aku sudah sembuh. Katakan, aku adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Katakan itu terus, setiap saat. Bahkan ketika engkau gagal, ketika engkau jatuh, tetap katakan, aku adalah kebenaran oleh Elohim di dalam Kristus. Deklarasikan itu setiap saat, maka engkau melihat sesuatu akan terjadi pada dirimu. Haleluya. Saudaraku, berhenti berjuang dengan kekuatanmu. Nikmati perhentianmu dengan percaya bahwa engkau sudah dibenarkan dan sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, aku adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Aku sudah dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh korban Kristus. Nikmati, engkau sudah dibenarkan oleh korban Kristus. Istirahatlah, berhentilah berjuang dengan kekuatanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami yang dulunya kami mati, sudah dihidupkan kembali oleh korban Kristus.
kami dianugerahkan kebenaran, kekudusan. Semua itu adalah anugerah, bukan usaha kami Tuhan. Tidak ada satu andil pun dari kami untuk dibenarkan di dalam Engkau. Semua itu 100% anugerah daripadamu. Terima kasih untuk korbanmu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darahmu yang tercurah bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Nah saudara-saudaraku, jika Anda merasa diberkati oleh firman Tuhan ini, jangan lupa bagikan, share video ini untuk teman-teman saudara, untuk saudara-saudara Anda, sehingga mereka juga boleh menerima berkat. Dan juga jangan lupa tekan subscribe agar Anda dapat menerima video-video firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.